Pasti si betinanya ngejauh guys. Tuh, ini telurnya jatuh itu bang. Tuh, telurnya jatuh ke bawah, tuh jatuh lagi. Nah, ini kita malah ngintip lagi kan cupang lagi kawin nih guys. Jadi nggak apa-apa lah, ini buat sekedar edukasi ya. Jadi kita intip ikan cupang lagi kawin, ternyata kawinnya kayak gini tuh. Jadi ini F1 hasil silangan antara crown tail dan glowfish guys. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, di video kali ini kita mau lanjut breeding ikan cupang kita nih guys. Jadi ikan hasil silangan kita dari crown tail sama glowfish nih guys. Jadi crown tail glowfish kita silangin dari genetiknya si female-nya crown tail dan male-nya si glowfish guys. Jadi itu kita udah dapat nih silangan pertama, atau bisa dibilang tuh kalau teman-teman yang petani bilang sih bilangnya F1 ya. Kita bilang F1 aja. Jadi di F1 ini kita mau lanjut inbreed. Jadi apa yang disebut inbreed? Sebenarnya inbreed itu dari anakan-anakan satu lubungan dikawinin lagi guys. Jadi inbreed itu bisa dibilang satu lab. Jadi satu lab itu kita breeding, cuma seleksi indukan. Jadi kita nggak asal breeding guys. Jadi ternyata hasil silangan kemarin itu hasilnya silangan pertama yang pasti ya sangat tidak memuaskan, karena apa yang kita cari ternyata genetiknya tuh belum dapat guys. Jadi kita seleksi ikannya sendiri dan sekarang kita lanjut inbreed nih. Dan kebenaran kita ada tank kosong kemarin bekas ikan cana. Kita breedingnya di pasir guys. Pasir bekas tank ikan cana, dan alhamdulillah ternyata ikannya mau ngeluarin buih nih guys. Jadi kita bakal review juga ikannya. Nah, tapi sebelumnya kita mau update juga nih sebentaran hasil breedingan kemarin yang sempat kita silangin. Ini belum ada buih antara Dumbo Air dan glowfish tuh. Nah, si jantannya di belakang situ guys. Tuh, nah itu si jantannya tuh. Jadi ini kita lagi nyilangin antara glowfish, female-nya Dumbo Air, ternyata belum ada buih. Jadi kalau kayak gini buat teman-teman jangan dilepas dulu guys. Jangan dilepas, nanti biar melakukan penjodohan, kecuali kalau ada buihnya banyak baru boleh dilepas female-nya. Nah, itu sharing pengalamannya aja sih kalau dari saya. Mungkin kalau teman-teman senior boleh komen-komen kalau udah kayak gini boleh apa enggak ya, cara breeding masing-masing guys. Jadi kalau di saya cara breedingnya kayak gini, penjodohan, nanti kalau udah ada buihnya baru kita lepas guys. Nah, dan update yang kedua nih bakal kita ini guys nih bakal kita tampilin juga anakan ikan cupang glowfish kita nih. Kita update dan ukurannya udah segede kuaci guys. Dan ukuran segede kuaci, dan ini kita tembak pakai lampu UV nih. Jadi warnanya jadi lebih kelihatan hijau tuh. Hijau gini. Nah tuh guys, ini anak-anakannya nih. Itu tadi udah kita kasih makan jentik, ternyata jentiknya habis nih. Tuh, ternyata ikannya lahap banget makannya guys tuh. Lahap banget, dan alhamdulillah dia kayaknya pertumbuhannya agak lumayan lama nih kalau saya lihat nih. Beda sama kayak anak-anakan yang sebelumnya. Kita juga nggak tahu. Nanti bakal kita cari riset aja kira-kira apa penyebabnya, kenapa anakan ikan cupang ini nih telat gede nih. Karena ya mungkin kita harus ini lagi nih, harus harus sortir lagi yang gede-gede, yang kecil-kecil tuh, biar ketahuan pertumbuhannya nanti. Jadi yang kecilnya nggak kecentet, nggak ketinggalan sama yang gede tuh. Dan ini kita lanjut mau breeding nih, rencana kita dapat female pilihan nih. Ini dari glowfish ini, dan warnanya ini bener-bener glow in the dark tuh. Jadi warnanya hijau banget, hijau stabilo banget. Ini kita dapat male-nya nih, dan ini bakal next breeding nanti nih ikan cupang glowfish kita yang bakal kita breeding, dan kita lagi nyari female-nya. Dan insya Allah rencananya kita mau ke tempat Pak Ustadz dan bakal kita beli nih female-nya di tempat Pak Ustadz. Nah, kita update lagi nih anakannya ini nih, anakan yang umur 2 minggu guys nih. Nih tuh anakan umur 2 minggu nih. Tuh, jadi ini kecil-kecil, masih segede pentol korek, dan makanannya biasanya kutu air kalau di sini tuh. Jadi belum kita kasih cacing. Nanti paling sekitar seminggu lagi baru kita kasih cacing sutra. Jadi ini masih kecil-kecil tuh. Anakannya kurang lebih 300 ekor nih kalau kita hitung nih. Cuma nggak rata aja nih. Tuh, jadi warnanya ada yang hijau stabilo, ada yang masih warna biru, hijau. Nah, berikutnya kita bakal tampilin juga nih yang rencananya bakal bener-bener kita review nih. Jadi kita lagi nyilangin ikan di F1 kita antara CT dengan CT, kita mau bikin CT glowfish. Jadi kita ngambil line-nya itu female-nya dari CT dan male-nya glowfish guys. Nih ikannya nih guys, nih ikannya yang kita taruh di bekas tank ikan cana nih guys.
ikannya nih tuh. Tuh guys, ini ternyata dia lagi ngelipet guys. Jadi kalau ikan lagi ngelipet, ikan cupang lagi ngelipet, ini si female nggak jauh dari si male. Jadi si jantan betina lagi ngedeketin kayak gini tuh. Dirayu sama dia ngedeketin gini tuh. Dan kita dapat gennya ini dari hasil silangan pertama di F1 karena ekornya lumayan udah jadi guys kalau di CT tuh. Nah itu saya lihat potensi bakal keluar CT-nya juga ada nih. Jadi kita lanjut inbreed hasil silangan ini. Tuh guys, disamperin lagi sama si jantannya, nanti dirayu lagi, nanti diajak ngelipet kayak gitu guys. Jadi nah si jantan tuh lanjutin bikin buih lagi. Jadi kalau dilihat sih lumayan capek juga guys ya kalau kita ngikutin dia tuh. Ngikutin dia, capek lah intinya kayak gitu guys tuh. Si betinanya telurnya udah mulai pada jatuh tuh. Jadi si jantan ngejar-ngejar terus tuh. Nah udah, ini kayaknya telurnya udah pasti bakal keluar nih. Nah nanti kita lihat proses pelipatan ya. Mungkin karena kita kasih lampu jadi agak lumayan malu-malu kalau ikan cupang lagi dikawinin kita review kayak gini tuh. Jadi ada yang bilang kalau kayak gini biasanya nggak jadi, ada yang bilang jadi, nggak tahu juga ya, kita untung-untungan mudah-mudahan jadi nih. Karena kita lihat si betina sendiri perutnya udah gede banget nih. Potensi bakal ngelipet dan keluar telur pasti kayaknya bakalan jadi nih guys. Tuh, kita bismillah aja mudah-mudahan jadi nih karena si jantannya kita liatin udah bener-bener birahi banget tuh. Tuh, terus digiring sampai ke ujung tuh sama si jantannya, si betinanya di atas ini. Nah tuh ngelipetnya, nah kayak gitu guys tuh. Nah ini yang pengen melihat cara ikan cupang kawin ternyata kayak gini guys tuh. Jadi dia ngelipet kayak gini tuh, ngelipet nanti telurnya jatuh. Nah kalau telurnya jatuh nanti dipungutin sama si jantannya tuh. Nah nanti telurnya jatuh sama si jantan diambilin nanti dipindahin ke atas ke buih. Nah jadi ya ini intinya sih kalau ikan cupang kawin kayak gini. Kemarin sempat ada yang komen, bang ikan cupang kawin gimana sih? Nih kayak gini nih kita tampilin nih. Ternyata pas lagi momennya pisan nih kita dapat F1 CT glowfish ini kita breeding dan ini dia langsung kawin guys. Tuh langsung lipet kayak gini. Ini biasanya kalau dari informasi teman saya sih kalau melakukan pemijahan ini bisa lebih dari 2 jam tuh melipet-lipet begini tuh. Sampai telurnya bener-bener habis tuh dilipat lagi sama lakiannya. Nah telurnya jatuh, nanti dibawa ke atas lagi. Nah si betinanya disamperin lagi sampai benar-benar telurnya itu yang di perutnya diperes sama ya hasil lipatan kayak gini tuh. Jadi kalau sampai benar-benar telurnya belum habis sih si betina biasanya enggak jauh dari buih atau bubble nest tuh. Kecuali nanti kalau ketika pas udah telurnya habis pasti si betinanya ngejauh guys. Tuh ini telurnya jatuh itu bang. Tuh telurnya jatuh ke bawah, tuh jatuh lagi. Nah ini kita malah ngintip lagi kan cupang lagi kawin nih guys. Jadi nggak apa-apa lah ini buat sekedar edukasi ya. Jadi kita intip ikan cupang lagi kawin ternyata kawinnya kayak gini tuh. Jadi ini F1 hasil silangan antara crown tail dan glowfish guys. Mudah-mudahan kita ada di tren tahun besok kita udah punya ikan CT glowfish guys. Jadi ekornya crown tail dan warnanya glowfish kayak gini nih. Ini sih kita bilang di F1 kita belum bilang CT karena ekornya sendiri belum maksimal bukannya. Masih lebih kayak semi CT lah, kayak half moon, kayak genetik pertama dia tuh. Kita nggak tahu juga nanti kedepannya gimana. Mudah-mudahan soal jadi kita tinggal seleksi indukan. Nah terus dilipat-lipat terus sama si jantannya sampai keluar telurnya. Si betinanya nanti disortir, dipilihin sama si jantannya, ditaruh ke bubble nest, Nah insya Allah mudah-mudahan ini jadi guys. Jadi kalau udah jadi kita tinggal lanjut inbreed lagi nih atau crossbreed lagi dari berdasarkan seleksi indukan. Jadi kalau breeding asal breeding ya nggak juga sih guys. Jadi kita lebih selektif indukan. Jadi hasil silangan itu nggak semuanya hasilnya jadi tuh. Jadi dalam satu lubukan itu kemarin yang jadi glowfish ya paling ada sekitar 5-6 ekor doang. Dan bukan ekornya, ada yang keplakat CT dan ada yang ke CT juga. Dan ini guys tuh. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara ikan cupang kawin kayak gini tuh. Jadi ikan cupang kawin tuh ngelipet kayak gini guys tuh. Jadi dia ngelipet, nanti telurnya jatuh, nanti diselektif, dipilih, nah nanti langsung dipindahin sama si jantannya ke atas buih itu. Nah, nanti di bawah buih itu sebenarnya lagi disortir sama dia tuh. Nah ngelipet lagi itu. Jadi kalau kita ngikutin dia kawin begini kayaknya lama guys. Dia sampai sejam lebih nih bang. Kita cuma ngikutin ikan kawin gini doang tuh. Dia sampai ngelipet, sampai benar-benar anaknya jadi. Udah kalau kayak gini biasanya jangan diganggu. Nanti kalau misalnya kita lihat nih besok pagi kalau si betinanya udah ngejauh dari bubble nest ini, nah jadi artinya telurnya udah habis guys. Jadi harus kita pisahin.
Kenapa harus dipisahin? Karena kalau nggak dipisahin itu malah bahaya guys tuh. Bahayanya ntar si betinanya dihajar sama si jantan karena ngerasa terganggu. Bahwasanya si jantan ini lagi ngurusin telur malah diganggu sama betina walaupun itu indukannya. Tuh, itu mungkin pengalaman saya sih, mungkin dulu juga pernah saya breeding si female masih ada di lubukan bisa. Tapi kalau amannya kalau saya kayak gini, amannya si betina saya angkat. Jadi biar si jantan itu ngurusin telur. Jadi nggak terlalu pusing, nggak terlalu ribet. Jadi tinggal kita fokus nyari pakan aja tuh guys. Kita pakan nanti. Nah kapan terus dikasih makannya tuh? Kasih makannya nanti guys. Kalau udah umur 3 hari si buraya kan atau anak ikan cupang dia bisa berenang, baru kita taruh nih guys tuh. Nah udah guys tuh. Jadi kayak gitu terus dia sampai ngelipet. Tapi jangan lupa guys kita taruh tuh daun ketapang atasnya biar telurnya itu nanti nempel bubble nestnya ke daun ketapang. Nanti bubble nest daun ketapang nanti telurnya ditaruh dirapiin lagi tuh sama si jantan di bawah bubble nest kayak gitu guys tuh. Jadi mudah-mudahan ya dari video ini kita ngerti gimana cara ikan cupang kawin. Dan ini hasil silangan pertama kita nih di F1 ikan krontel glowfish guys. Mudah-mudahan jadi, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan jadi dan di sini jadi banyak. Dan nanti intinya nanti bakal kita jual juga guys. Ujung-ujung pasti kita jual juga. Mungkin teman-teman subscriber yang pengen beli bisa, atau teman-teman yang di sekitaran rumah mau beli juga bisa. Nih ada yang udah beberapa ekor udah kita jual krontel glowfish. Cuma saya bilang ini belum permanen genetiknya. Ketika permanen itu pun beda berdasarkan kualitas dan anatomi dan harganya juga pasti beda guys. Tuh, kayak gitu. Jadi kalau ngikutin persilangan ikan cupang itu sebenarnya panjang guys. Apalagi kita ngomongin sampai genetiknya duduk. Nah ini kita bilang nih genetiknya masih nongkrong guys tuh. Jadi kenapa nongkrong? Ya karena belum duduk. Nah gitu bang. Jadi kalau misalnya masih nongkrong ya udah. Ya nongkrong beda sama duduk. Jadi kalau nongkrong itu ya belum benar-benar turun gitu, turunannya belum maksimal banget kayak gitu. Kita anggapin kayak gitu aja paling bang tuh. Nah paling sampai situ aja kali bang. Kita untuk update ikan kita sesilangan krontel sama glowfish. Nah tadi kita udah review nih guys. Kita udah review gimana cara ikan cupang kawin. Ternyata kawinnya begini tuh guys. Dia begini ngelipat nanti telur jatuh dan disortir sama si jantannya. Jadi ini hasil silangan pertama kita nih. Enggak, ini hasil silangan pertama dari inbreed atau di F1 ketemu F1 dan kita mau lanjutin genetiknya. Mudah-mudahan di tahun besok kita punya genetik sempurna dari hasil silangan ini. Kita bilang ini cetek glowfish. Nah, paling sampai situ aja guys untuk update ikan cupang kita yang kita breeding, kita silangin. Dan ini persilangan di F1 kita antara ikan cupang glowfish sama ikan krontel guys. Jadi buat teman-teman intinya jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi. Tetap aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.